Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reval Muslim Nukafah dengan NIM 2019-1119, riset operasi dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester riset operasi, yaitu dengan tema penerapan riset operasi di lingkungan sekitar. Oke. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan di sini ada 4. Yang pertama, pengertian riset operasi, kegunaan riset operasi, penerapan riset operasi, dan penerapan riset operasi di lingkungan sekitar saya sendiri. Oke. Selanjutnya yaitu pengertian dari riset operasi sendiri. Kalau kita bedah dari riset dan operasi, riset itu kan bisa diartikan sebagai suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah. Nah, untuk operasi itu tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah. Nah, kalau untuk pengertian dari riset operasinya dapat kita artikan sebagai metode yang digunakan untuk memformulasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya ke dalam suatu pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seringkali kita menjumpai masalah-masalah dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, untuk si riset operasi ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikannya. Nah, lalu di sini ada kegunaan dari riset operasi sendiri, yaitu operational research atau riset operasi. Itu sangat berguna dalam menghadapi masalah-masalah, bagaimana mengarahkan dan mengkoordinasikan operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi dengan segala keterbatasan melalui prosedur. Lalu ada penerapan dari riset operasi sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama ada akuntansi dan keuangan, yaitu contohnya penentuan jumlah kelayakan kredit, alokasi modal investasi dari berbagai alternatif, peningkatan efektivitas akuntansi biaya, penugasan tim audit secara efektif, analisa cash flow, investasi portofolio, perkreditan, prosedur klaim dan komplain. Terus ada yang kedua yaitu distribusi dan pemasaran. Bisa kita jabarkan. Yang pertama ada lokasi dan ukuran gudang, pusat distribusi dan pengecer, logistik dan sistem distribusi, penentuan kombinasi produk terbaik berdasarkan permintaan pasar, alokasi iklan di berbagai media, penugasan tenaga penjual ke wilayah pemasaran secara efektif, penempatan lokasi gudang untuk meminimumkan biaya distribusi, evaluasi kekuatan pasar dari strategi pemasaran pesaing. Oke, penerapan selanjutnya yaitu ada di manajemen konstruksi, yaitu di kebijakan pemeliharaan dan rumah karyawan, pengaturan proyek, atau alokasi sumber daya. Untuk penerapan yang keempat ada operasi produksi dan eksplorasi, yaitu yang pertama ada penentuan bahan baku yang paling ekonomis untuk kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada meminimumkan persediaan atau inventory. Yang ketiga ada penyeimbang jalur perakitan dengan berbagai jenis operasi. Nah, untuk penerapan riset operasi di sekitar lingkungan atau diri saya pribadi, tadi kan ada beberapa penerapan seperti kayak keuangan. Saya pakai untuk mengatur pengeluaran uang harian seperti makan dan lain-lainnya. Ini kan kita bisa membandingkan antara pemasukan kita dari mana saja dan pengeluarannya itu untuk apa aja. Lanjut, dipakai juga pada saat mencari tempat tinggal, pada saat mencari kos. Contohnya untuk mencari berapa jarak dari kos ke kampus, terus fasilitasnya apa aja yang kita dapatkan di dalam kos itu dan lainnya. Lalu kita pakai juga untuk hal seperti pemilihan ketua dalam suatu organisasi. Seperti kita harus tahu apa benefit yang akan kita dapatkan untuk kita memilih si ketua, si calon tersebut gitu, dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah-salah perkataan atau ada kekurangan.
Saya Rifal Muslim Nukafa dengan NIM 2019 11109. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.